Salam, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari kitab Sakaria, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-13. Saya mengajak kita semua, mari mengambil Alkitabnya dan nanti kita akan membaca secara bersama-sama, dimulai dengan ayat yang pertama. Mari kita mulai membaca dari ayat yang pertama. Aku melayangkan mataku dan melihat tampak seorang yang memegang tali pengukur. Lalu aku bertanya, "Kemana kah engkau ini pergi?" Maka ia menjawab, "Aku ke Yerusalem untuk mengukurnya, untuk melihat betapa lebarnya dan panjangnya." Dan sementara malaikat yang berbicara dengan aku itu maju ke depan, majulah seorang malaikat lain mendekatinya yang diberi perintah, "Berlarilah, katakanlah kepada orang muda yang di sana itu, demikian, Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Dan aku sendiri, demikian firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Ayo, larilah dari tanah utara, demikian firman Tuhan, sebab ke arah keempat mata angin aku telah menyerahkan kamu, demikian firman Tuhan. Ayo, luputkanlah dirimu ke Sion, hai penduduk Babel, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Sungguhnya aku akan menggerakkan tanganku terhadap mereka, dan mereka akan menjadi jarahan bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada mereka. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu, demikianlah firman Tuhan. Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu, dan akan menjadi umatku, dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus, dan ia akan memilih Yerusalem pula. Berdiam dirilah, hai segala makhluk di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, renungan hari ini terambil dari kitab Sakaria, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-13, tentang keamanan yang sempurna. Meskipun Yerusalem tanpa tembok-tembok, Allah akan melindunginya. Latar belakang kitab Sakaria ini sama dengan kitab Hagai, yaitu pada waktu umat Allah membangun bait suci. Sakaria menerima penglihatan-penglihatan dan amanat dari Tuhan. Oleh sebab itu, tujuan dari kitab Sakaria ini yang pertama, mendorong sisa bangsa Yehuda yang kembali dari pembuangan di Babel untuk meneruskan pembangunan bait Allah. Yang kedua, tujuannya memberikan pengharapan kepada umat Allah bahwa pada suatu hari Sion akan dipermuliakan, musuh-musuh Israel akan digulingkan, dan kerajaan Mesias akan didirikan. Sedangkan dalam teks hari ini Sakaria pasal 2 ayat 1 sampai 5 tentang penglihatan ketiga Nabi Sakaria. Nubuat ini mencerminkan kekhawatiran orang-orang Yehuda. Mereka merasa khawatir karena menganggap bait suci itu bisa dihancurkan lagi kalau tidak ada tembok pertahanan di kota Yerusalem. Jadi seorang yang pergi untuk mengukur berapa lebarnya dan panjangnya kota Yerusalem, ditujukan orang Yahudi yang merasa khawatir. Maksud orang yang pergi mengukur Yerusalem untuk menentukan berapa lebarnya dan panjangnya tembok untuk pertahanan. Tapi Tuhan berkata, tidak usah mengukur kota itu, karena Tuhan sendiri akan menjadi tembok berapi bagi mereka.
Itu kita bisa lihat pasal 2 ayat 4. Dengan demikian, ketakutan teman-teman senegeri Nabi Zakaria dilenyapkan. Kemudian, dalam Zakaria pasal 2 ayat 6 sampai dengan 13, ini adalah panggilan untuk pulang ke Yerusalem. Dalam ayat 6 hari ini, kondisi yang dialami oleh kaum Yehuda dapat dijelaskan bahwa Tuhan murka karena kesalahan mereka. Ia mencerai-beraikan mereka ke dalam 4 penjuru dunia. Kita bisa lihat dalam ayat yang ke-6. Mereka kehilangan jati diri, dipisahkan dari tanah air leluhurnya. Namun di ayat-ayat selanjutnya dijelaskan, tapi Allah tidak selama-lamanya menghukum mereka. Dengan penuh kasih, Allah juga bertindak memulihkan mereka. Ternyata, pada penglihatan ketiga, hendak menegaskan rencana Allah untuk menyatakan kasih-Nya kepada kaum Yehuda melalui pemulihan. Yerusalem yang sudah diukur akan menjadi tempat umat yang tercerai-berai itu untuk berkumpul dan menikmati kembali berkat Allah. Demi kemuliaannya ia bertindak membela umatnya yang telah tercerai-berai dari penjajahan musuh. Bagi Tuhan, umat yang dikasihnya bagikan biji matanya. Ungkapan biji matanya ini juga disebut dalam Ulangan pasal 32 ayat 10 dan Mazmur pasal 17 ayat 8, yang memberikan gambaran bahwa Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi umatnya, walaupun mereka pernah melakukan kesalahan atau hidup tidak sesuai dengan kehendaknya. Sedemikian kasihnya sehingga siapapun yang menindas umatnya sama hal dengan mencolek matanya. Siapapun mereka itu tidak luput dari pembalasan Tuhan. Kita bisa dilihat dari pasal 2 ayat yang ke-9. Yang menarik dari pemulihan Allah tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tapi dirasakan secara umum, secara universal. Yerusalem tidak bertembok, itu terbuka bagi seluruh bangsa. Ia mengakui Tuhan sebagai Allah mereka dan mereka sebagai umatnya. Kita bisa lihat dalam ayat yang ke-11. Teks ini memberikan gambaran bahwa kasih Tuhan tidak terbatas pada umatnya, tapi bagi semua orang yang menjadi sasaran kasih Allah. Karena itu setiap tindakan pemulihan yang dirasakan dari Allah harus diteruskan kepada orang lain, sehingga orang lain juga merasakan kasih Allah itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, melalui renungan ini kita dapat belajar bahwa yang pertama, kejatuhan dan kegagalan umat Tuhan sebagai akibat dari cara hidup umat Tuhan itu sendiri yang tidak mampu menguasai diri, dan akibatnya mereka harus tercerai-berai, dipisahkan dari tanah leluhurnya, dan kehilangan jati diri mereka sebagai umat Tuhan. Dari sini kita dapat belajar bahwa semua hal yang berkaitan dengan dosa dan ketidaktaatan membawa akibat-akibat bukan saja terpisah dari Allah, namun juga membawa begitu banyak penderitaan-penderitaan yang terpisah dari Allah, yang membawa hidup kita pada titik terendah, yaitu lupa tentang jati diri kita sendiri. Oleh sebab itu mari kita belajar bersama. Sebelum kita melakukan dan mengambil segala keputusan, mari kita pikirkan segala akibat-akibat dari semua yang akan kita terima. Yang kedua, dari kesalahan, kegagalan, dan kejatuhan kita dapat belajar bahwa Allah selalu punya cara memulihkan kehidupan umatnya dari cara hidup yang salah. Dari kegagalan, kesalahan, dan kejatuhan, hal itu dapat dipakai Allah untuk membawa kita kembali kepadanya dan memulihkan hidup kita. Kata biji matanya memberikan gambaran bahwa Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi umatnya. Walaupun saya dan saudara sering melakukan kesalahan atau hidup tidak sesuai dengan kehendaknya, sedemikian kasihnya sehingga siapapun yang menindas saya dan saudara atau hidup di dalam melakukan hal yang tidak berkenan dalam hidup saya dan saudara, sama halnya mencolek matanya Tuhan. Siapapun mereka tidak luput dari pembalasan. Maka di dalam perjanjian baru kita selalu diajarkan oleh Tuhan bahwa jangan membalas kejahatan dan kebaikan, dan serahkanlah pembalasan itu di dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai respon kasih Allah bagi kita, saya dan saudara harus sadar, bangkit dan menata hidupnya kembali menjadi lebih baik, sehingga pemulihan yang kita rasakan dari Allah harus diteruskan kepada orang lain, sehingga orang lain juga merasakan kasih Allah melalui hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Kami bersyukur kalau hari ini kami belajar bahwa kejatuhan dan kegagalan kami umat Tuhan sebagai akibat dari cara hidup kami itu sendiri yang tidak mampu menguasai diri. Dan kami juga belajar bahwa hari ini bahwa Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi umatnya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu dan pengampunan-Mu yang sudah kami terima. Ajar kami untuk meneruskan pemulihan dan kasih yang sudah kami terima kepada banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur.